Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Masih dalam suasana tahun baru. Tema khotbah saya kali ini adalah mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin di tahun 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih atas semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa dalam segala hal Allah telah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang yang percaya dalam Engkau. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Allah Roh Kudus pemilik firman ini akan mengartikannya lebih dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai pegangan yang menuntun menyertai perjalanan kami sebagai anak-anak-Mu dalam menapaki tahun 2021. Kami siap untuk belajar firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan mendasari khotbah saya pada saat ini terambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Sekali lagi, firman Tuhan yang mendasari khotbah saya pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, maka datanglah seorang yang sakit kusta itu kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih lagi kalau kita melakukan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan ini merupakan contoh yang jelas di dalam Alkitab tentang orang yang dapat mengubah yang tidak mungkin di dalam hidupnya menjadi mungkin di dalam hidupnya. Pembacaan ini mengkisahkan tentang seorang yang sakit kusta yang datang kepada Yesus. Kalau kita lihat dalam peradaban, dalam budaya, dalam sejarah bangsa Israel, kusta itu adalah sebuah penyakit yang dianggap sebagai bentuk dari kutukan. Kenapa disebut sebagai penyakit yang dianggap sebagai kutukan? Orang-orang kusta bahkan dianggap najis oleh orang Israel pada waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa penyakit kusta ini adalah penyakit menahun yang belum ada obatnya pada waktu itu. Artinya, tidak mungkin bagi orang ini untuk sembuh. Tidak mungkin bagi seseorang untuk sembuh kembali ketika dia sudah terkena yang namanya penyakit kusta. Karena itulah ketika seseorang terindikasi menderita penyakit kusta, maka dalam pemahaman orang Yahudi dalam pemahaman orang Israel pada saat itu dianggap sebagai penyakit karena kutukan dari Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita belajar dari pembacaan tadi, bahwa bagi orang kusta ini adalah hal yang tidak mungkin bagi dia untuk memperoleh kesembuhan. Adalah hal yang tidak mungkin bagi dia untuk bisa diterima oleh sebanyak mungkin orang. Kenapa? Karena dia dianggap najis oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu kita belajar juga satu hal dari orang kusta ini. Dia tidak melihat hal-hal yang tidak mungkin dalam hidupnya. Justru dia melihat hal yang mungkin di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya ketika dia melihat Tuhan, dia tahu persis, ketika dia melihat Yesus, dia tahu persis kemana dia membawa persoalannya. Kemana dia membawa yang tidak mungkin di dalam hidupnya untuk menjadi mungkin di dalam hidupnya. Jawabannya adalah, Yesuslah yang mengubah yang tidak mungkin dalam hidupmu menjadi mungkin dalam hidupmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa pelajaran luar biasa yang dapat kita petik dari kasus orang yang sakit kusta ini yang datang kepada Yesus. Pertama, kalau boleh saya bilang, orang ini cukup punya keberanian untuk datang kepada Yesus. Kenapa? Karena setiap kali perjalanan Yesus itu disertai oleh orang banyak, minimal 12 murid bersama dengan Yesus. Nah, pada saat dia datang kepada Yesus itu, dia melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh orang Yahudi pada saat itu, bahwa seseorang yang penyakit kusta itu harus menjauhi orang yang sehat.
menjauhi orang melakukan, dilarang masuk kota. Bahkan seseorang yang tadi dikasih penyakit kusta menyentuh rumah seseorang aja, maka orang dan rumah dan seluruh orang yang ada dalam rumah itu dianggap najis. Begitu penghakiman diberikan kepada orang yang penyakit kusta. Karena itu, saya mau katakan, iman itu butuh keberanian. Iman itu tidak diperlukan oleh pengecut, tapi yang berani beriman adalah mereka yang punya keberanian. Kenapa saya katakan demikian? Karena pelajaran yang dapat kita petik dari orang yang sakit kusta ini, dia punya keberanian untuk melanggar aturan agamanya pada waktu itu, yaitu agama Yahudi, untuk datang kepada Yesus dan bertemu dengan Yesus. Dan saya percaya jika dilakukan itu kepada orang lain, dia pasti ditolak. Karena itu pelajaran kita yang kedua adalah apapun masalahmu, apapun persoalanmu, seberat apapun engkau hadapi hari ini, engkau tahu persis kepada siapa engkau bawa persoalanmu. Orang yang sakit kusta, dia tahu bahwa persoalan itu harus dibawa kepada Yesus. Harus ada keberanian iman yang diambil untuk bawa persoalannya kepada Yesus. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, dia datang kepada Yesus dalam posisi yang sangat merendahkan dirinya. Saya baca sekali lagi. Maka datanglah seorang yang sakit kusta itu kepada Yesus. Seorang yang sakit kusta itu kepadanya, lalu sujud menyembah. Ada banyak orang ketika dia datang kepada Yesus, rumus ini tidak dibawa oleh orang. Ada banyak orang, dia merasa bahwa cukup sudah berdoa, Tuhan sudah memberi jawaban kepada dia. Tetapi pelajaran yang sangat berarti dari orang yang sakit kusta ini, dia merendahkan dirinya kepada Yesus dengan cara sujud menyembah Yesus. Orang Kristen zaman sekarang ini kebanyakan berbicara instan, jadi imannya pun instan, berdoa pun instan. Dia berpikir doa itu adalah mantra. Dia berpikir bahwa doa itu adalah jampi-jampi yang bisa memberikan jawaban atas persoalan. Rumusan doa yang luar biasa yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta ini untuk mengubah yang tidak mungkin di dalam hidupnya menjadi mungkin adalah dengan jalan sujud menyembah Tuhan. Dia tidak datang seperti orang yang datang mengajukan proposal. Banyak orang Kristen kalau berdoa, Bapak hari ini lindungi keluarga saya, lindungi berkati pekerjaan saya, dan lain-lain sebagainya. Dia lupa bahwa sujud menyembah Tuhan itu adalah langkah pertama yang mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tahu diri itu penting. Merendahkan diri kepada Tuhan itu adalah hal yang paling penting. Itulah sebabnya jika engkau ingin merubah yang tidak mungkin di dalam hidupmu di tahun 2021 menjadi mungkin, langkah pertama yang kau lakukan adalah muliakan Tuhan dalam hidupmu. Taruh penyembahanmu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah yang tidak mungkin dalam hidupmu menjadi mungkin dalam hidupmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah dia datang kepada Yesus dengan sikap luar biasa, sikap sujud menyembah Yesus, dia tidak memaksakan kehendaknya kepada Yesus. Perhatikan baik-baik kalimat di dalam firman ini. Tuhan, jika Tuhan mau. Artinya sekalipun saya menginginkan kesembuhan, bukan kehendakku dan bukan kemauanku yang terjadi, melainkan kehendak dan kemauan Tuhan yang terjadi. Itulah sebabnya dia sangat tahu diri. Jika Tuhan mau, jika Tuhan mau. Yang jadi soal sekarang adalah, apakah Tuhan tidak mau menjawab dia? Ini yang luar biasa dari orang yang sakit kusta, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tahu persis bahwa Tuhan yang dia percayai adalah Tuhan yang tidak pernah menolak dia. Ada banyak dalam kehidupan kita menjustifikasi Tuhan, mulai menghakimi Tuhan ketika doa-doanya tidak dijawab. Kenapa? Karena yang dia lakukan, yang dia minta itu bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak dirinya sendiri. Itulah sebabnya jika engkau ingin merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupmu di tahun 2021, maka persilakan seluruh kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. Bukan kehendakmu, bukan kemauanmu, bukan keinginanmu. Persilakan seluruh kemauan Tuhan. Persilakan seluruh kehendak Tuhan. Persilakan seluruh keputusan Tuhan. Ingat bahwa rancangan hidupmu yang dirancang oleh Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh pengharapan. Orang yang sakit kusta ini tahu persis
bahwa keputusan Tuhan itulah yang terbaik dalam hidupnya untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupnya. Bukan keputusannya, bukan kemauannya, bukan keinginannya. Sebab kemauan, keinginan, dan kehendak Tuhan itulah yang terbaik untuk Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia datang sujud menyembah kepada Tuhan dan mempersilahkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya, maka seketika itu juga sakit kusta yang belum ada obatnya pada waktu itu, sakit kusta yang belum bisa disembuhkan pada waktu itu, sakit kusta yang dianggap najis oleh orang-orang pada saat itu, diangkat oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada kita, seberat apa hidupmu, sesusah apa hidupmu, seberapa besar persoalanmu, saya mau katakan kepada kita bahwa Yesus adalah jawabanmu. Bahwa Yesus dapat mengubah yang tidak mungkin dalam hidupmu menjadi mungkin dalam hidupmu. Imanmu yang luar biasa itulah, imanmu yang punya keberanian itulah, imanmu yang tahu diri, yang sujud menyembah kepada Tuhan, menempatkan pujian penyembahannya kepada Tuhan, imanmu yang mempersilahkan seluruh kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. Itu adalah kekuatan dahsyat untuk Bapak, Ibu, dan saya untuk mengubah yang tidak mungkin di tahun 2021 menjadi mungkin oleh karena Tuhan ada di pihakmu. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau telah memperkatakan kebenaran-Mu. Kami mau berjalan di dalam kebenaran-Mu di tahun 2021. Dan kami percaya Engkau akan membuat kami lebih dari pemenang. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Bapak, Ibu Gembala dan keluarga besarnya. Tuhan berkati mereka. Perlindungan dan rahmat Maha Tinggi turun atas keluarga Bapak, Ibu Gembala dan keluarga besarnya. Dan perlindungan itu menjadi kekuatan. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan perkasa itu menjadi pelindung bagi mereka. Berdoa untuk setiap anggota jemaat GBB Taman Firdaus, kami taruh ke dalam Tangan-Mu. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan perkasa itulah yang menuntun menyertai bersama dengan mereka di tahun 2021. Supaya mereka berjalan di dalam iman mereka untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam hidup mereka. Kristus di atas seluruh persoalan kami. Kristus dapat menolong kami dalam segala hal. Sebab kami percaya Engkau akan terus turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya dalam Engkau. Hari ini pun kami percaya yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan. Terpuji Engkau Bapa di surga, terpuji Engkau Yesus Kristus, terpuji Engkau Roh Kudus, terpuji Engkau Tritunggal Maha Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.